Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam suasana tahun baru, saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Senang rasanya bisa berkumpul bersama saudara seiman. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami boleh ada Tuhan hari ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, berdoa, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan,
kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
dan kami datang hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan.
dapat tidak aku menahan seperti apa aku mengasihi Tuhan. Jadi aku bersyukur dengan Tuhan. Penyakit yang lain-lain, tapi aku gak pernah merasa diriku merasa sakit hati, kecewa, karena bilang Tuhan harus banyak sabar, harus kuat, apalagi kan usia sudah lanjut, sudah menambah, tapi jalan sudah dekat. Terima kasih Tuhan bersama Tuhan. Aku banyak bersyukur untuk Tuhan saudara. Sebenarnya dari posisiku tidak seperti itu, apalagi penampilan, tapi saya terserah sama Tuhan. Aku kemungkinan berharga dan berharga. Kadang-kadang aku tuh memikirkan diri, memang merasa bangga mendapat Tuhan Yesus. Merasa anakku kali ini dari sakit diberinya kekuatan, kesehatan. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Aku merasa dibutuhkan, ini sudah 76 ini, sudah banyak perubahan itu. Bangun pagi itu sebenarnya gak bisa cepat, tapi kalau aku diamkan jadi. Bilang Tuhan buat saja, dicoba bilang. Coba bangun sampai dia sudah sekuat, tapi jangan dibawa diam, bawanya kerja yang tidak jadi sudah rasa enak, itu kan sudah dari Tuhan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu mengasihi, selalu menyertai dalam hidupku. Aku sangat bersyukur dengan Tuhan. Aku merasakan Tuhan selalu menyertai dalam hidupku, dalam hidup anak-anakku. Ini semuanya dari Tuhan semua. Kesaksian saya tidak pandang mendebar, cuma semoga kesaksian saya ini jadi berkat kita semua. Saya ingin memuji Tuhan untuk persembahan hari ini Tuhan, ku mengiring Tuhan, mencarimu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Hari ini Tuhan, ku mengiring Tuhan, bersalibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Tuhan inilah persembahan kita Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, kesaksiannya indah. Tetap semangat ya Bu. Tuhan pasti menyertai kita semua. Haleluya. Mungkin ada yang masih mau bersaksi, saya persilakan maju ke depan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Semoga dalam kasih Tuhan, dan hidup kita dan doa. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Bapa, Kau sudah menyertai
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas puji-pujian yang telah kami sampaikan kepada Engkau, agar ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi seluruh kehidupan kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar itulah benar-benar suara hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus. Tadi saya terharu dengan kesaksian Ibu. Ya. Dalam usia lanjutnya 76 tahun itu tidak gampang menyampaikan ke sana. Tidak semudah itu. Banyak orang belum sampai 76 tahun sudah dipanggil Tuhan. Belum 50 tahun sudah dipanggil Tuhan. Bahkan dalam kandungan pun sudah dipanggil oleh Tuhan. Ini apa Bapak Ibu? Ini semua karena anugerah. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi intinya kita bersyukur atas capaian yang sampai detik ini. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan ini. Ibu tadi bersaksi, saya mau ikut Tuhan. Berarti dia mempersiapkan dirinya hanya untuk Tuhan semasa hidupnya. Karena kita tidak tahu kapan saatnya kita juga dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Kita sampai saat ini sudah persembahan pujian pertama tadi karena Tuhan, kebaikan Tuhan sampai saat ini. Jadi sebabnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada ini hanya untuk Tuhan. Tidak ada lain Bapak Ibu. Jadi dalam tahun 2025 ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bagaimana kehidupan sidang jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempelai pria Tuhan menantikan kedatangannya. Bagaimana seorang perempuan berdandan untuk suaminya. Seorang perempuan kalau berdandan, ya harus cantik, ya harus cantik. Banyak yang dia butuhkan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki paling minyak rambut, minyak harum. Itu pun dia suka pakai minyak rambut. Kalau saya tidak, ya alami. Kalau perempuan lain, baru perawatan, ini itu dan lain sebagainya. Banyak pokoknya beda dengan laki-laki. Jadi kebutuhan tiap bulan itu beda. Ya.
anak cewek, hati-hati. Kalau lebih dari 2 orang ya, cewek semua. Nah, itu kebutuhan yang luar biasa. Jadi jangan tersinggung ya dengan anak cewek ya. Kita merasakan semua. Ya, biarpun kayak Bapak Karim kan cuma 1, tapi dia merasakan kemewahan. Pasti beda dengan laki-laki. Kebutuhannya. Ya. Nah inilah perbedaan. Tapi bagaimana seorang istri, seorang wanita berdandan untuk suaminya? Pasti dia berbuat yang baik untuk suaminya. Iya. Supaya apa? Supaya suaminya merasa enak, nyaman melihatnya ya. Oh, ada kata oh, ya. Beda penampilannya ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mempelai Tuhan. Bagaimana dia bersiap dirinya berdandan untuk suaminya, menantikan kedatangan suaminya untuk kali yang kedua. Berarti membutuhkan suatu proses, suatu persiapan yang menyiapkan segala sesuatunya. Ibarat kita menjadi tuan rumah, ada kedatangan tamu, pasti kita menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya apa? Kita harus siap sedia. Kapan saja, setiap saat. Kita berusaha bagaimana berperan 5 garis yang bijak dan 5 garis yang bodoh. Dan mereka mempersiapkan kehidupan mereka. Ya. Ya. Yang bijak mereka siap dengan pelita, dengan minyaknya. Tapi yang bodoh hanya menyiapkan pelita tanpa minyak. Tapi bagaimana pada saat mereka tertidur, tiba-tiba Tuhan datang? Apa yang terjadi? Mereka bingung. Bahkan mereka yang bodoh ini mau meminta minyak kepada yang siap sedia tadi, yang bijak. Kalau Bapak Ibu lihat cerita di Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Inilah perumpamaan tentang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, mari kita tidak memandang kita baru mengikuti Tuhan atau kita sudah lama mengikuti Tuhan. Kita tidak perlu melihat itu. Tapi bagaimana iman kita, kepercayaan kita dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai firman Allah berkata, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mau semuanya yang terpanggil itu terpilih semua. Amin. Ini terpilih semua pada saat kedatangan Tuhan. Tidak ada yang tertinggal. Oleh sebab itu bagaimana kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan, menyiapkan waktu kita hanya untuk Tuhan. Pada saat pagi hari ini, saya yakin kita yang datang pada saat pagi hari ini, itu salah satu bukti bahwa kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini hanya untuk Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan itu datang. Karena Allah dalam firman-Nya berkata, Dia datang itu bagaikan pencuri.
Jadi tidak ada yang tahu kalau pencuri datang mau maling ke rumah kita. Apalagi pada saat kita tertidur. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita tertidur. Rohani kita tertidur, iman kita tertidur. Bahaya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada saat pagi hari, mari kita lihat dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Mari kita lihat bersama-sama. Matius 24 ayat 42. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Jadi diingatkan kepada kita harus berjaga-jaga, siap sedia, selalu waspada. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama-sama. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita ini, sisa kehidupan kita ini yang masih Tuhan berikan kepada kita umur ini. Mari kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu, karena kedatangannya kita tidak tahu kapan Dia datang. Tapi inilah kebenaran firman Allah yang harus kita pahami sebagai mempelai perempuannya Tuhan, gerejanya Tuhan, jemaatnya Tuhan. Kita berdandan menyiapkan seluruh kehidupan kita dalam rangka kita menyongsong kedatangan sang suami, mempelai pria surga itu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana? Yang pertama adalah jangan tidur. Jangan tidur. Artinya apa? Jangan sampai kehidupan iman kita ini, rohani kita ini tertidur, mati. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita menjaga iman kita ini semakin kuat di hadapan Tuhan. Jangan sampai iman kita ini tergoncangkan, digeserkan dari pengharapan kita, dari Injil yang telah kita terima, yang mengajar kehidupan kita tentang keselamatan itu, tentang kabar baik itu. Jangan sampai itu tergeser, tergoncang, beralih pengharapan kita kepada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Karena firman Allah berkata, akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya pintu hanya satu, hanya Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada pintu yang lain. Pintu terbuka lebar, pintu anugerah terbuka lebar, pintu pertobatan terbuka lebar bagi orang yang mau
Jangan kamu sekalian berbuat kejahatan. Sama seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Mereka mempersiapkan dirinya. Waktu saat Tuhan datang, mereka bisa masuk dalam perjamuan. Artinya bersama-sama dengan Tuhan. Ada sukacita yang besar bersama Tuhan. Tapi yang bodoh yang 5 orang ini, Tuhan bukakan kami pintu. Mana Tuhan tahu? Aku tidak mengenal kamu, kata Tuhan. Artinya tertinggal. Banyak yang datang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Itu kenapa? Karena iman mereka. Jangan sampai iman kita tertidur di hadapan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Saya yakin kita pada saat pagi hari ini kita datang hanya untuk Tuhan. Amin. Kita datang hanya untuk Tuhan. Iya. Dari yang dekat, dari yang jauh dan sebagainya. Datang kepada Tuhan karena dia punya kerinduan, keinginan. Aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Aku mempersiapkan hidup pun hanya untuk Tuhan. Iya. Jangan sampai rohani kita tertidur, tapi malah. Tapi rohani kita bangkit dari antara orang yang tidur, yang mati. Iya. Jangan sampai iman kita tergoncang, terombang-ambing, bahkan bergeser iman kepercayaan kita. Coba Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan sudah tebus dalam kehidupan kita, Tuhan tidak mau ini terjadi. Ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini Bapak Ibu. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai iman kita bergeser, bergoncang. Tapi kita tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam Injil pengharapan itu. Ya. Jangan sampai ini terjadi. Ya, kemarin Bapak Ibu dalam ibadah pranikah pemberkatan, maaf, bukan pemenuhan jalan adat ya. Undangan tapi saya tidak hadir. Di sinilah saya mendapat satu video dari grup. Ini sepantasnya tidak terjadi. Dalam kehidupan. Akhirnya keluar. Ya, apalagi ini seorang ASN, pejabat, saya anggap pejabat karena memimpin suatu sekolah. Ya. Tapi seperti itu. Ya. Keluar hal-hal yang tidak sepantasnya di tengah orang banyak, tidak berbaju. Memperlihatkan tanda-tanda kekebalan tubuh, tato lain dan sebagainya. Nah ini kan di luar, apalagi seorang lulusan sarjana teologi.
Tidak seharusnya terjadi. Tapi inilah kehidupan orang. Artinya apa? Imannya bergeser, goyah, bergoncang. Yang mana yang dia sembah? Ya. Artinya ada dua ilah. Tapi inilah Bapak Ibu, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau saya lihat terus seperti itu ya malu. Dengan orang banyak. Tapi inilah kita sebagai orang yang percaya. Jangan sampai itu terjadi. Iman jangan sampai mati. Rohani kita jangan tidur. Itu pertama. Cara kita mati itu dalam Tuhan. Yang kedua, waspada terhadap ajaran sesat. Waspada, kita harus berwaspada, hati-hati. Firman Allah berkata, banyak yang berseru Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama, mengusir setan demi nama, melakukan banyak mujizat demi nama. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu semua ajaran sesat, palsu. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan kehidupan kita. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ajaran-ajaran pengajaran yang seperti itu masuk dalam kehidupan kita. Mari kita memperbaiki kehidupan kita hanya dengan firman Allah. Karena ini itulah kekuatan kita. Firman Allah itulah kekuatan kita, penolong kita. Jangan sampai Injil itu tertutup karena firman Allah. Jangan sampai Injil itu tertutup. Jadi jika Injil itu tertutup, maka ia juga tertutup bagi mereka yang akan binasa. Siapa yang binasa? Siapa yang binasa Bapak Ibu? Kalau Injil itu tertutup, maka Tuhan juga akan tertutup bagi mereka yang akan binasa. Sekarang, siapa yang akan binasa? Yang akan binasa adalah orang-orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Dia tidak bisa memandang, dia tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, karena kehidupannya sudah dibutakan. Ini yang harus kita hadapi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Coba kita lihat 2 Korintus 4. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam rangka kita menantikan kedatangan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga dan yang keempat. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, siapa yang binasa di sini? Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Haleluya.
Jangan sampai pikiran kita dibutakan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang merupakan adalah gambaran Allah itu sendiri. Mari kita pergunakan waktu yang sisa ini hanya untuk Tuhan. Jangan kita memikirkan perkara duniawi. Ya. Jangan kita pikirkan perkara yang duniawi. Tapi apa kata firman Allah? Pikirkanlah perkara yang di atas. Perkara tentang kehidupan kekal, perkara tentang kemuliaan Allah. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, poin yang ketiga adalah jangan kita pikir perkara duniawi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Sebab orang yang memikirkan perkara yang di atas berarti dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu dalam Efesus, ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena kita tahu hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita akan binasa. Tuhan tidak mau mempelainya binasa. Amin. Tuhan tidak mau mempelai perempuannya binasa, tapi selamat semuanya sampai Dia datang. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara ini. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dalam kita menantikan kedatangan Tuhan, poin yang ketiga adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak memikirkan pekerjaan kita, tidak. Tapi Tuhan mau kita memikirkan perkara yang di atas, kehidupan yang kekal itu. Karena itu tidak semua, tapi kekal selama-lamanya. Amin. Kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah firman Allah pada saat ini mengajak kita, pergunakanlah waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Jangan kita bodoh, kata firman Allah, tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Allah. Orang yang mengerti kehendak Allah adalah orang yang bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, sama seperti 5 gadis yang bijaksana itu. Artinya dia menggunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada, karena dia mengerti kehendak Allah, karena dia tahu kapan Tuhan itu datang. Artinya dia siap sedia, dia berjaga-jaga apa kehendak Allah dalam kehidupan. Karena apa? Firman Allah juga berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Ini Bapak Ibu. Jadi kita harus bijak sana, mempergunakan waktu yang ada ini dalam rangka kita mempersiapkan
seluruh kehidupan kita ini, menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat. Ada firman Allah juga memang betul. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Itu dikatakan sesat, Bapak Ibu. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sampai itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Tapi kita mau melakukan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Menyiapkan seluruh hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Tidak ada lain. Bagaimana kita menggunakan waktu yang ada ini? Kita bisa menggunakan banyak jiwa. Kita bersaksi hanya untuk Tuhan. Kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat, lakukan itu semua. Inilah mempelai perempuannya Tuhan. Selalu siap sedia, berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu kapan kita ini dipanggil oleh Tuhan, tidak tahu. Tapi saatlah waktu itu, kesempatan itu yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kalau Dia datang nanti, kita sudah siap sedia. Kita sudah siap sedia menjadi gerejanya Tuhan, jemaatnya Tuhan, mempelai perempuannya Tuhan. Ya. Kita boleh masuk ke pesta perjamuan bersama Tuhan. Ada sukacita. Ya. Dalam hidup kita. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupannya. Karena kehendak Tuhan itu adalah kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Amin. Itu Bapak Ibu. Mari pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita telah diingatkan kembali lewat kebenaran firman Allah ini. Bagaimana kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Ya, hanya untuk Tuhan. Tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi kalau Dia datang. Tidak ada kata-kata jangan dulu datang Tuhan, tidak ada. Aku belum siap, tidak ada. Tidak ada. Mari Bapak Ibu, inilah firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Biarlah ini firman Allah menguatkan kehidupan kita sebagai pegangan kita. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan sepanjang hidup, tahun yang sudah lewat, apa yang sudah kita perbuat. Tapi mari dalam masuk tahun 2025, mari kita bersama-sama kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita seiring bersama di dalam Tuhan, dalam kita mengikuti Tuhan. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apalagi kita jauh daripada Tuhan. Hanya 2 jam kurang lebih. Hanya 2 jam kurang lebih dalam
itu Bapak, Ibu, inilah kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Biarlah yang menjadi kekuatan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari Bapak Ibu, semoga berdiri kata satu pujian. Zaman sekarang bergegala. Kami bersyukur pada saat pagi ini, Tuhan. Kami sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai mempelai perempuan Tuhan, kami datang kepadamu hanya satu tujuan. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk Tuhan, melakukan
seluruh kehidupan kami menyongsong kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Oh haleluya Bapa di surga, haleluya. Sudahkah kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan menyatakan dirinya buat saya dan saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya Yesus. Siapakah aku ini Tuhan di depan Engkau? Sudahkah aku berkenan di hadapan Engkau Tuhan atau belum? Oh haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih atas koreksi firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Jangan sampai iman pengharapan kami jauh daripada Engkau. Jangan sampai iman pengharapan kami bergeser daripada Engkau, bahkan bergoncang daripada Engkau Bapa. Haleluya. Karena kami tahu hanya Engkaulah pintu itu, pintu keselamatan itu. Tidak ada lain. Sehingga apabila Engkau datang, kami akan bersatu, bersekutu bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin kehidupan kami solusi dan jemaat sudah diberkati akan kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Begitu juga buat sidang jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat pagi hari ini. Kami tahu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biar Engkau jamah kehidupan mereka. Engkau juga berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa. Yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan, Engkau angkat segala penyakitnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Haleluya, haleluya. Yang lemah Tuhan Engkau berikan kekuatan, kemampuan. Haleluya, haleluya Yesus. Yang dalam pencobaan Tuhan lepaskan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan untuk pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa dulu. Saya terima kasih Tuhan Bapak Pak Dede. Jadi kita dalam doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, kembali kami datang bersyukur merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena Engkau baik, sangat baik di hadapan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, Kau sudah memimpin ibadah kami kepada saat ini Bapak. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapak sudah berbicara Bapak, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami untuk mengajari kami, untuk menolong kami, supaya kami dapat memahami, kami dapat melakukan kebenaran firman dalam hidup. Terima kasih Bapak yang baik dalam memberikan korban kesehatan kami baik, korban pembangunan dalam
sampaikan terbaik di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya kami akan menerima berkat-berkat terbaik daripada Tuhan dari setiap usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, jangan lelah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 dengan pelayan Tuhan. Worship leader oleh Ibu Wijaya SPD, singers oleh Saudara Yosa Kristiani Halim SKNS, Ibu Lucy Selin Daniel, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Pembicara penonton oleh Saudara Asaria Gustian, petugas persembahan oleh Bapak Purwanto dan Bapak Sugeno Andreas, operator LCD oleh Saudara Yusak, dan penerima tamu oleh Bapak Pepa Mede dan Ibu Erlina Angelina Sitorus. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berdiri dan kita bangkit lagi. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami sekalian. Engkau telah menyertai ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau juga berkenan memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak
sempat hadir pagi hari ini. Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat ini Engkau bersama-sama mereka. Engkau pulihkan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka juga bisa bersama-sama kami di sini untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Tuhan berkenan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang.